Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah mempelajari karakteristik spirituality, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan ada 8 konsep kesehatan spiritual. Kedelapan konsep ini menggambarkan bahwasanya bagaimana spiritual itu dibangun. Yang pertama, spiritual memberikan energi bagi individu, memberikan suatu tenaga bagi individu yang mereka butuhkan. Dalam apa? Dalam untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit untuk memelihara kesehatan mereka. Jadi spiritualitas bagi individu ini sebelum kita ngomongin diri kita dan juga pasien ya. Jadi teman-teman perawat harus menyiapkan diri dulu. Karena kalau teman-teman perawat sakit, maka siapa yang akan merawat pasien? Untuk itu teman-teman perawat harus memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Itu dengan memiliki spiritualitas, maka teman-teman bisa memiliki satu energi yang dibutuhkan untuk menghadapi situasi yang sulit seperti situasi yang saat ini. Kalau petugas kesehatan, tenaga kesehatan, para perawatnya sudah ketakutan dengan COVID-19, lantas siapa yang akan merawat saudara-saudara kita, merawat pasien-pasien yang saat ini positif COVID-19 atau terinfeksi? Maka teman-teman harus sekali lagi memiliki keyakinan, spiritualitas yang tinggi. Itu merupakan energi. Sehingga semangat bagi teman-teman yang saat ini berada di garda depan dalam penanganan COVID-19, penanganan pasien tentunya. Oke. Selanjutnya spiritual yang 8 konsep yang kedua adalah transcendensi diri atau self transcendence atau kepercayaan diri yang akan mendorong dari seseorang. Ini merupakan dorongan dari luar ya, yang lebih besar dari individu ya. Jadi kepercayaan ini merupakan dorongan. Jadi kalau kita memiliki kepercayaan diri yang kuat, kita bisa mengajarkan kepada pasien bahwa mereka harus memiliki kepercayaan diri yang kuat bahwa mereka sembuh, maka itu bisa menjadi satu pendongkrak kondisi kesehatan. Oke, bagi teman-teman yang saat ini berada di garda depan, kuatkan spiritualitas teman-teman. Ya, self transcendence atau berikan motivasi yang kuat kepada pasien bahwa mereka harus mampu, bahwa mereka yakin mampu untuk mengatasi masalah. Yang ketiga, spiritualitas memberikan pengertian yang adanya keterhubungan interpersonal, itu diri kita sendiri, bahkan interpersonal dengan orang lain, atau transpersonal dengan yang tidak terlihat ya. Artinya hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan alam, merupakan transpersonal ya. Ini harus akan memberikan hubungan yang sangat baik kalau kita memiliki konsep yang baik terkait dengan kesehatan spiritual. Selanjutnya konsep yang keempat ya, ini spiritual akan memberikan kepercayaan setelah berhubungan dengan Tuhan. Kepercayaan itu selalu identik dengan agama, sekalipun ada kepercayaan tanpa agama. Jadi konsep spiritual ini adalah memberikan satu keyakinan bagi seseorang. Setelah kita memberikan berhubungan dengan, artinya begini, contoh kita sedang sakit, lalu kita berdoa, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saya yakin sakit ini adalah cobaan bagi saya dan saya akan kuat menghadapi. Saya akan bisa melalui situasi ini dengan baik. Maka ini merupakan hasil daripada
konsep kesehatan spiritual. Kalau Anda bisa memilikinya, luar biasa. Baik, yang kelima, kita lanjutkan. Spiritualitas melibatkan realitas eksistensi, artinya dan tujuan kehidupan. Jadi spiritualitas itu melibatkan bahwasanya kita harus realistis. Tujuan hidup kita apa? Makna daripada hidup kita apa? Kita hidup untuk apa? Jadi apa? Dan akan bagaimana? Selanjutnya yang keenam adalah keyakinan dan nilai menjadi dasar spiritual. Nilai ini akan membantu individu untuk menentukan apa yang penting bagi dirinya. Apa yang bisa membantu diri. Akan membantu individu menghargai yang lain. Ya, menghargai keindahan, menghargai pemikiran orang lain. Ya, termasuk juga sebagai seorang perawat, kita harus menghargai pasien juga. Kita harus pahami bahwa pasien kita itu dalam kondisi spiritualitasnya yang mungkin rendah. Contoh, seseorang yang sudah divonis ya, terkena leukemia, sudah divonis hidupnya tinggal beberapa hari lagi. Maka teman-teman harus membangkitkan keyakinan-keyakinan ini. Menanamkan konsep spiritual kesehatan yang baik pada pasien tersebut. Bukan tidak mungkin. Bahkan banyak sekali fakta yang ada. Ketika pasien yang sudah divonis bahwa hidupnya tidak lama, namun dia mampu bertahan hidup di beberapa tahun-tahun kemudian. Karena memiliki kesehatan atau spiritual health yang baik. Selanjutnya, konsep yang ketujuh, yakni spiritual memberikan individu kemampuan untuk menemukan pengertian ketakutan batinnya. Yang itu bersifat dinamis dan kreatif yang dibutuhkan saat membuat keputusan yang sulit. Jadi dengan konsep-konsep spiritual health ini, kita akan semakin memiliki kemampuan, ya, semakin memiliki kekuatan di dalam menghadapi berbagai persoalan, baik persoalan kesehatan, persoalan di dunia kerja nantinya. Karena di dunia kerja persoalan yang teman-teman akan hadapi sangat luar biasa. Bukan hanya persoalan dari pasien yang datang dari pasien, yang mungkin datang dari sejawat juga, sesama perawat, ya, bahkan dengan dokter, hubungan dengan apoteker, hubungan dengan yang lain, atau keluarga pasien. Oke. Dan yang terakhir, konsep yang ke-8 adalah spiritual memberikan kedamaian dalam menghadapi penyakit. Baik itu yang penyakitnya bersifat sementara atau terminal saja, maupun menghadapi kematian. Karena orang yang memiliki spiritualitas yang tinggi, maka dia memahami dirinya dengan baik, memiliki kepasrahan yang baik. Yang menyembuhkan pasien bukan kita. Yang memiliki hak untuk menyembuhkan pasien bukan diri kita. Gitu. Oke. Selanjutnya, kita akan mempelajari hubungan antara spiritual, kesehatan, dan sakit. Apa saja di dalamnya? Yaitu sebuah keyakinan spiritual sangat penting bagi perawat. Karena dapat mempengaruhi tingkat kesehatan dan perilaku klien atau pasien. Contoh, ketika seorang pasien diberikan kesempatan, diberikan motivasi, Anda pasti kuat, Anda hebat, pasti bisa menyembuhkan, Anda pasti sembuh, Anda cepat, ayo Bu, semangat. Kalau Anda cepat, kalau semangat, kondisi imunnya akan baik, Anda akan cepat. Oke. Hubungannya yang pertama adalah menentukan kebiasaan sehari-hari. Dalam praktik,
tertentu pada umumnya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan mungkin mempunyai makna ya keagamaan bagi klien, seperti contohnya adalah agama menetapkan diet makan, agama melarang untuk minum alkohol berlebihan, atau ada yang bahkan fatwa haram rokok dan sebagainya. Dan hubungan yang ketiga yaitu sumber dukungan. Pada saat stres, individu akan mencari dukungan dari keyakinan agama. Sumber kekuatan yang diperlukan untuk dapat menerima keadaan sakitnya, khususnya jika penyakit tersebut membutuhkan penyembuhan yang cukup lama, seperti stroke. Ya, ini butuh dukungan yang luar biasa. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir dari hubungan antara spiritual dalam kesehatan ini adalah bagaimana menjadi sumber konflik. Pada suatu situasi bisa terjadi konflik antara keyakinan agama dengan praktik kesehatan. Misalnya, ada yang menganggap penyakitnya adalah cobaan dari Tuhan. Nah, ini teman-teman ini mungkin akan sering menemukannya ya. Oke, sekarang tugasnya, ya, tugas dari teman-teman yaitu membuat satu contoh hubungan tingkat spiritual dari seorang perawat atau calon perawat nantinya ketika merawat dengan kesembuhan pasiennya atau dengan harapan kesembuhan pasiennya. Jadi silahkan dituliskan di kolom komen ya. Buat contoh ya, tingkat spiritual yang dimiliki oleh perawat sehingga berdampak atau meningkatkan harapan kesembuhan daripada pasien. Oke. Ya, sambil itu saya lanjutkan. Nah, spiritual itu memberikan manifestasi perubahan fungsi. Itu yang pertama adalah verbalisasi distress, di mana individu mengalami gangguan fungsi spiritual biasanya akan memverbalisasikan yang dialaminya untuk mendapatkan bantuannya, akan menyampaikan dia stres dan sebagainya. Dan yang kedua adalah perubahan perilaku. Perubahan perilaku ini juga dapat merupakan manifestasi gangguan fungsi spiritual. Klien yang merasa cemas dengan hasil pemeriksaan dan atau menunjukkan kelemahan setelah mendengar hasil pemeriksaan. Ini biasanya butuh dukungan yang luar biasa. Oke, baik teman-teman, itulah tadi yang sudah kita pelajari bersama terkait dengan spirituality and health. Selanjutnya, teman-teman silahkan ya tadi dijawab pertanyaan atau yang Pak Sodik berikan, yaitu berikan contoh, ya, ditulis dalam komen, spirituality yang tinggi yang dimiliki seorang perawat sehingga mampu menaikkan atau memberikan angka harapan hidup atau kesembuhan pada pasien. Oke, dituliskan di dalam komen ya, di kolom komen. Jangan lupa sekali lagi sebelum menuliskan di dalam komen, ya bagi yang belum subscribe dulu, klik like dan bagikan. Oke, selalu optimis di dalam teman-teman menyiapkan diri untuk menjadi perawat yang handal, perawat yang siap untuk diterjunkan di lapangan, di medan perang di dunia kesehatan, baik itu pelayanan yang ada di puskesmas, berada di rumah sakit, maupun di tingkat kementerian. Sekali lagi, salam optimis, salam sukses selalu. Wassalam.